Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aini dari Prodi Teknik Informatika kelas A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar dari Linux. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum sistem operasi. Di sini saya menggunakan Linux Debian untuk menjelaskan atau mempraktekkan perintah-perintah dasar Linuxnya. Baiklah, langsung saja. Hal pertama, kita harus login dulu dengan memasukkan user. Lalu kita masukkan password. Nah, maka sekarang sudah masuk, lalu langsung saja kita pada perintah yang pertama, yaitu ada hostname ini berfungsi untuk menampilkan atau mengatur nama host. Nah, seperti pada layar, maka tampil nama hostname-nya, yaitu nama saya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada uname. Nah, uname ini digunakan untuk menampilkan informasi spesifik tentang kernel yang sedang berjalan. Nah, yang sedang berjalan yaitu Linux. Lalu yang selanjutnya ada perintah uname A ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang sistem operasi yang sedang berjalan, seperti nama kernel, nama mesin, versi kernel, tanggal, dan waktu kompilasi. Lalu yang selanjutnya ada perintah W. W ini berfungsi untuk menampilkan daftar pengguna beserta informasi terkait waktu login, waktu aktif, terminal yang digunakan, dan apa yang sedang dilakukan oleh pengguna. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada waktu saat ini, lalu ada user. User ini berarti jumlah pengguna yang sedang loginnya. Lalu di sini ada user, nama saya, nama usernya, lalu ada TTY atau terminal yang digunakan, lalu ini waktu loginnya. Lalu ini ada idle atau artinya waktu pengguna dalam keadaan tidak melakukan aktivitas apapun. Lalu di sini ada GCPU. GCPU ini berarti waktu CPU yang dihabiskan oleh semua proses pengguna. Lalu ada pCPU. pCPU ini berfungsi sebagai waktu CPU yang dihabiskan oleh proses saat ini. Lalu di sini ada watt atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna saat ini. Lalu yang selanjutnya, untuk melihat atau mengetahui tanggal saat ini, kita dapat menggunakan perintah date. Nah, maka tampil yaitu hari ini, hari Kamis, bulan Juli, tanggal 6, jam 21.46 menit 12 detik WIB 2023. Lalu yang selanjutnya, untuk melihat kalender kita dapat menggunakan perintah kal. Nah, di sini kita dapat menampilkan kalender spesifik atau yang kita inginkan menggunakan perintah. Misalkan kita ingin menampilkan bulan 5. Nah, maka tampil bulan yang kita inginkan gitu, spesifiknya yaitu bulan 5 atau bulan Mei 2023. Lalu jika kita ingin menampilkan kalender setahun penuh, maka kita gunakan perintah kal-min-y. Nah, maka akan tampil kalender setahun penuh dari bulan Januari sampai bulan Desember 2023. Lalu yang selanjutnya, jika kita ingin mengubah informasi finger, maka gunakan perintah chfn. Lalu kita masukkan password. Nah, di sini kita bisa merubah beberapa dari fingernya, yaitu seperti room number kita rubah jadi lalu work font-nya kita rubah maka lalu yang selanjutnya kita rubah home font-nya. Nah, maka kita sudah merubah data dari finger kita. Lalu yang selanjutnya, jika kita ingin melihat informasi yang sudah dirubah, kita bisa menggunakan perintah finger. Finger
Bisa. Nah, maka kita bisa lihat data kita seperti di sini ada Office yang sudah kita rubah, yang tadinya 1219 jadi 1230, yang tadinya workphone-nya ini, sekarang sudah berubah menjadi ini. Lalu dan yang lainnya yang data mengenai Finger. Lalu yang selanjutnya ada perintah man-ls atau manualis. Man-ls ini digunakan untuk membuka manual atau dokumentasi resmi tentang perintah ls di Linux. Ketika kita menjalankan perintah man-ls, akan muncul panduan atau dokumen resmi mengenai perintah ls dalam terminal seperti yang kita lihat. Nah, untuk keluar dari man-ls ini kita bisa ketikkan key. Nah, kita sudah keluar dari man-ls. Lalu yang selanjutnya ada perintah mkdir atau make dictionary. Di sini kita akan membuat directory atau folder menggunakan perintah mkdir. Misalkan kita akan membuat directory baru ya. Namanya misalkan informatika informatika 2022. Nah, lalu untuk menampilkan daftar filenya yang ada direktorinya, untuk mengetahui kita apakah direktorinya sudah ada apa belum, kita dapat menggunakan perintah list. Nah, perintah list ini kan digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang ada di dalam direktori saat ini. Nah, maka kita tekan ls atau list. Nah, maka seperti yang bisa kita lihat di sini, tadi kita sudah membuat direktori baru yaitu informatika 2022. Di sini ada informatika 2022. Lalu yang selanjutnya ls ini atau list ini bisa dikombinasikan dengan berbagai opsi untuk menyesuaikan tampilan dan urutan daftar file. Nah, yang selanjutnya kita akan ketikkan perintah lsl. Nah, lsl ini menampilkan informasi detail dengan menggunakan opsi L atau long format. Perintah ls akan menampilkan informasi detail tentang setiap file dan direktori seperti izin akses, pemilik grup, ukuran, tanggal, modifikasi, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada lsr. lsr ini digunakan untuk menampilkan file dan direktori secara rekursif dengan opsi R. Perintah ls akan menampilkan daftar file dan direktori secara rekursif di semua subdirektori yang ada. Lalu yang selanjutnya kita akan gunakan perintah lsa. Nah, lsa ini berfungsi untuk menampilkan file dan direktori yang diawali dengan titik atau dot. Dengan opsi A, perintah ls akan menampilkan semua file dan direktori termasuk yang diawali dengan tanda A. Nah, tanda A ini yang biasanya merupakan file yang tersembunyi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lst. Nah, lst ini digunakan untuk mengurutkan daftar berdasarkan waktu dengan opsi min-t. Perintah ls akan mengurutkan daftar file dan direktori berdasarkan waktu modifikasinya. Nah, lalu perintah yang selanjutnya untuk mengcopy file di Linux, kita dapat menggunakan perintah misalkan kita ingin mengcopy lalu kita lihat. Nah, maka sudah seperti yang kita lihat di layar,
file F1 sudah ada karena tadi kita sudah mengkopikannya. Lalu yang selanjutnya kita akan mencoba perintah mengcopy ke directory menggunakan beberapa perintah, yaitu kadir. Misalkan nama direktorinya hidup sehat. Nah, lalu kita copy F1 F3. Nah, lalu kita copy ke directory salah, mohon maaf, salah, typo 1 F3 hidup sehat. Nah, lalu perintah yang selanjutnya ls hidup sehat. Ini untuk mengetahui di dalam direktori hidup sehat ini ada apa aja. Nah, maka seperti yang tampil, karena tadi kita pertama sudah mengkopikan F1 dan F3 ke hidup sehat, maka saat kita lihat menggunakan perintah ls, tampil di dalam directory, di dalam file hidup sehat itu di dalamnya terdapat F1 dan F3. Lalu yang selanjutnya perintah untuk menghapus file atau directory, kita gunakan perintah rm-r nama direktorinya. Misalkan kita akan menghapus direktori yang tadi kita buat, yaitu informatika 2022. Nah, lalu kita lihat menggunakan ls. Nah, seperti yang kita lihat, maka direktori informatika 2022 yang tadinya ada sekarang sudah hilang karena sudah kita hapus menggunakan perintah rmr dan mengetikkan nama direktorinya. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan instruksi mf untuk merubah nama file. Nah, kita lihat menggunakan perintah ls. Nah, seperti yang sudah tampil di sini, seperti yang kita lihat, file F1 F1 ini sudah berubah menjadi file akucantik.txt karena tadi kita sudah menggunakan perintah mv F1 akucantik.txt, maka F1 ini berubah namanya menjadi akucantik.txt. Itu. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan perintah echo hello world. Hello world. Nah, di sini kita akan mengetikkan echo.helloworld ini berfungsi untuk mencetak teks hello world-nya dan mengarahkan atau menyimpannya ke dalam file bernama fileku.txt. Jadi perintah echo ini digunakan untuk mencetak teks ke layar atau output standar. Lalu operator siku ini digunakan untuk mengarahkan output dari perintah sebelumnya ke sebuah file, yaitu filenya fileku.txt. Lalu fileku.txt ini merupakan nama file tujuan yang akan dibuat.
jika belum ada, atau ditimpa dengan teks hello world jika memang sudah ada. Lalu untuk menampilkan tulisannya kita gunakan perintah set fileku.txt. Nah, maka tampil kita bisa mencetak kalimat atau teks hello world-nya menggunakan chat fileku.txt. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan perintah PWD atau print working directory. Ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan direktori kerja saat ini di Linux. Fungsi utama dari PWD adalah memberikan informasi mengenai direktori mana yang sedang aktif. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menggunakan perintah cd. Nah, perintah cd ini atau change directory ini digunakan untuk mengubah direktori kerja saat di dalam shell atau terminal Linux. Fungsi utamanya itu yaitu untuk berpindah antar direktori atau masuk ke direktori yang diinginkan, seperti itu. Jadi jika kita ingin masuk ke direktori, misalkan jika ingin masuk ke direktori hidup sehat, maka kita harus menggunakan perintah cd. Lalu yang terakhir kita akan menghapus semua yang sudah kita tulis ini menggunakan perintah clear. Nah, maka semuanya terhapus dan kita bisa untuk menulis lagi agar bisa terlihat lebih bersih. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan mengenai beberapa perintah dasar Linux. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya dan pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.